Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Mengalir di ruangan ini. Roh bekerja di ruangan ini. Bahwa kami pada dinamika, dinamis dari pekerjaan Roh ini, sehingga kami selalu menikmati hal-hal yang baru daripadanya. Kami bergerak terus, kami naik terus, kami termotivasi untuk lebih lagi mengalami terobosan. Sesuatu kami percaya bahwa kami akan bertambah kuat. Kami akan bergerak terus dari kekuatan pada kekuatan, dari kemenangan pada kemenangan, dari kemuliaan pada kemuliaan. Sebab kami tahu di saat Roh-Mu bekerja di ruangan ini dalam hidup kami, kami berbeda Tuhan. Kami tidak pernah sama Tuhan. Kami baru, kami lebih baik, lebih kuat, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Cara kami berpikir, cara kami memuji, cara kami menyembah, cara kami mendengar firman, cara kami mengerti dan memahami, sungguh berbeda. Sebab Roh itu dahsyat bagi kami. Roh itu ajaib bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, hallelujah, hallelujah, glory, 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 glory. Roh Kudus, mari bekerja lebih lagi. Roh Kudus, mari penuhi kami lebih lagi. Umat Tuhan semua, mari katakan, biarkan saya memberkati hari ini. Demi nama Yesus, Roh Allah yang hidup, Roh yang ajaib itu, Roh kebenaran, biarlah turun atasmu, tinggal di dalammu, bekerja aktif di dalammu, membawamu masuk lebih dalam, lebih jauh. Roh Allah memberikan kepadamu dimensi baru, dinamika yang baru dalam hidupmu, sehingga pengharapan semakin nyata, semangat yang menyala-nyala, pengertian yang lebih lagi dianugerahkannya Pak. Demi nama Yesus, engkau akan memasuki hal-hal yang baru, kedudukan rohani yang baru, posisi rohani yang baru. Caramu memandang, caramu berpikir, caramu melihat, semua akan dinaikkan, levelnya akan dinaikkan. Demi nama Yesus, aku percaya engkau akan berbeda.
Engkau akan efektif dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, di keluargamu. Engkau akan produktif, engkau akan efektif demi nama Yesus. Karunia-karunia roh akan berkembang dalam dirimu. Dimensi roh akan berkembang demi nama Yesus. Orang-orang di sekitar berkata, engkau berbeda, engkau berbeda, engkau berbeda. Pada saat orang mendengarmu, dia mendengar Yesus. Pada saat orang melihat Yesus, pada saat engkau menjamah hidupnya, Yesus menjamah hidupnya. Sebab engkau menjadi ekspresi dan Yesus sendiri di muka bumi ini. Aku memberkatimu, aku memberkatimu demi nama Yesus. Sehingga apapun yang disampaikan kau mengerti, apapun yang kuberitakan kau terima 100%. Itu menjadi iman dalam dirimu, menjadi kekuatan dalam dirimu. Demi nama Yesus, tidak ada yang rumit, tidak ada yang sulit. Semua kau pahami, semua kau mengerti. Nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amen, amen, amen. Glory, 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 glory. Berkatilah gereja ini Tuhan. Curahkan rohmu di gereja ini. Biarlah gereja ini menjadi terang bagi kota ini. Biarlah gereja ini menjadi garam bagi kota. Biarlah melalui gereja ini namamu diberitakan, namamu dimasjidkan. Di kota ini, di kota-kota lain, di desa-desa, di kampung-kampung, di lembah dan di gunung, nama Tuhan diberitakan dari rumah ini. Orang-orang dari utara akan datang, orang-orang dari selatan, dari timur, dan barat akan datang ke rumah ini. Sebab di rumah ini ada firman-Mu, di rumah ini ada firman-Mu, di rumah ini ada pengajaran, di rumah ini ada kebenaran demi nama Yesus. Para pemimpin, para pelayan di kota ini akan datang dengan rasa lapar dan haus. Sebab firman-Mu ada di sini, Roh-Mu ada di sini, dan mereka semua yang datang akan berkata, sungguh Tuhan ada di tengah-tengah kami. Mari kita datang ke sana, mari kita datang ke sana. Begitulah mereka akan berkata, bawa keluargamu, bawa anak-anakmu, mari datang ke sana. Sebab di sana ada firman, di sana pengajaran, di sana ada Tuhan. Haleluya. Aku berdoa Bapak, berkati gereja ini sekali lagi Bapak. Berkati gereja, limpahi gereja ini. Oh, limpahi gereja ini. Yang tubuhku dapat hati, dapat limpahi gereja. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Inilah suara Tuhan buat kita. Aku berkenan pada pertemuanmu. Aku berkenan pada acara. Aku akan melakukan pekerjaanku di dalammu. Aku akan menyembuhkanmu. Aku akan memulihkan keadaanmu. Aku akan memberkatimu, menyembuhkan, memberikan kekuatan, dan aku akan mengerjakan hal-hal yang belum pernah kau alami, yang belum pernah kau lakukan. Aku akan memenuhimu. Aku akan memenuhi rohmu, dan aku akan menyertaimu kemanapun kau pergi. Aku berkenan pada acara ini demi nama Yesus. Firman-Ku akan kuletakkan di hatimu, dan itu akan menjadi daging, itu akan menjadi DNA rohani dalam hidupmu. Dan aku, demikianlah firman Tuhan, akan memberikan padamu karunia-karunia. Aku akan mengaktifkan potensi yang tertahan dalam hatimu, sehingga apa yang sebelumnya tidak kau sadari bahwa aku meletakkannya dalam dirimu. Aku akan menyingkapkannya untuk kau bisa melihat apa yang sudah kutaruh di dalam dirimu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan bekerja atas hidupmu demi nama
Tuhan sekalian. Haleluya. Namamu di atas segala nama. Perbuatanmu perbuatan yang ajaib. Karyamu karya yang agung. Dan tidak ada yang dapat disamakan denganmu. Tidak ada nama lain Tuhan. Namamu indah. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan, Raja kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Kita yang diberkati sama-sama berkata amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kasih senyum kanan kirinya dulu. Oke, ada senyum kemenangan. Amin. Haleluya. Katakan, ada yang di sampingnya, Yesus itu ajaib. Yesus itu ajaib. Dia tidak pernah berubah. Dia sama baik dahulu, sekarang dan selamanya. Dia sama baik dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Sekalipun kau berubah, Sekalipun aku berubah, Dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Sekalipun kau tidak setia, Sekalipun kau tidak setia, Dia tetap setia. Dia tetap setia. Amin. Baik, mari saya lanjutkan saja. Karena kalau kita mau dibawa terus menyembah nanti nggak habis topiknya ya. Oke, baik. Kita belajar tadi di pagi hari sesi 1 sesi 2 tentang hidup di dalam roh. Dan kita sudah mendapatkan definisi dari hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh adalah sebuah keadaan di mana roh Allah berdiam di dalam diri kita, bekerja aktif dan dominan menguasai aspek kehidupan kita. Bukankah begitu? Dan kita tahu saudara bahwa untuk hidup di dalam roh ada syaratnya. Gak semua orang hidup di dalam roh. Menurut firman ini di Roma 8:9 disebut ada syarat untuk hidup di dalam roh. Syarat yang pertama adalah kata jika di situ adalah roh Allah diam di dalam kamu. Jadi ini bukan pajar-jagon. Tanpa roh Allah diam tidak ada hidup di dalam roh. Dan roh Allah diam juga ada syaratnya. Kita harus memiliki roh Kristus. Roh Kristus itu roh kita yang dijadikannya segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau roh Kristus semakin dewasa oleh kebenaran, dia akan mengekspresikan Yesus kembali hidup di muka bumi. Nanti kita akan lihat apa tujuan akhir hidup dalam roh. Kita akan lihat tujuan akhir. Menurut firman, kenapa kita harus hidup dalam roh? Tujuan akhirnya apa? Karena roh Kristus itu adalah roh kita yang diciptakan baru, lahir dari Roh Kudus, menerima benih dari Roh Kudus. Dan dia memiliki potensi yang sama seperti Yesus. Karena itulah dia disebut roh Kristus. Ada amin. Pada saat kita memiliki roh Kristus, maka roh Allah diam. Pada saat roh Allah diam dan bekerja, pada saat itulah kita disebut hidup dalam roh. Dan semua benefit, keuntungan yang kita terima saat kita hidup di dalam roh, kita sudah mencatat ada 11 poin. Kita masih bersisa 12 poin lagi. Jangan hafal. Karena firman itu bukan matematika. Firman Tuhan itu adalah kehidupan. Kehidupan itu selalu mengalir. Berhenti bertumbuh mati. Kehidupan itu selalu progres. Sebabnya kalau kita hafal firman, besok ada yang baru lagi, kita akan stres. Inilah dulu. Bagaimana inilah dulu? Aliran itu terus mengalir. Oke, baiklah. Kita lanjutkan. Hidup dalam roh, katakan hidup dalam roh. Roh Allah diam. Roh Kristus di dalammu. Kalau dia semakin dewasa, dia akan mengekspresikan Yesus kembali melalui hidupmu di muka bumi. Jadi Yesus terlihat lagi. Sekalipun dia di sorga. Melalui siapa? Melalui dirimu. Dan untuk menjadikan itu dia harus memberikan kita roh Kristus. Dan dia memberikan roh kudus untuk membantu kita memberdayakan roh Kristus itu supaya bertumbuh. Dan pada saat roh Kristus itu mulai bertumbuh, Yesus yang pernah hidup 2000 tahun yang lalu, dia akan hidup lagi dalam diri. Sehingga sewaktu kita berbicara, orang mendengar Yesus. Sewaktu kita bekerja, orang melihat Yesus.
Tangan kita menjadi tangannya, mata kita menjadi matanya. Yes. Dan itulah yang harus terjadi di akhir zaman ini. Amen. Karena akhir zaman berkata seperti ini, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saat Yesus dinyatakan melalui kita. Boleh saya kasih kebenaran? Sebelum Yesus datang secara fisik di awan-awan, Dia harus datang lebih dulu melalui dirimu. Karena sebelum Yesus datang, pemulihan segala sesuatu harus terjadi. Restorasi harus terjadi. Dan kita sedang hidup di masa restorasi. Dan ini kita hidup di masa restorasi terakhir. Itu sebabnya hidup dalam roh menjadi sangat penting. Katakan sangat penting. Karena kita nanti tahu tujuan hidup dalam roh itu apa. Menurut firman kita akan tahu. Tanpa hidup dalam roh kita tidak sampai pada tujuan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara mari ikuti. Kemudian nanti pelajari kembali, kemudian sharing lagi, internalisasi, ekualisasi, dan jangan imunisasi atau vaksinasi, karena kita mau mendengar firman Tuhan hari ini. Amin. Kami senyum lagi kanan kirinya. Oke, baik. Hidup dalam roh ada 11 poin, mari kita ulangi. Kalau kita hidup dalam roh, kita akan mengalami yang pertama, memerdekakan kamu dari hukum dosa, hukum maut, hukum Taurat. Sudah saya jelaskan bukan? Oke, nomor 2. Memikirkan hal dari roh, mengalami pembaruan pikiran, terobosan pikiran, memiliki pikiran Kristus. Oke. Nomor 3. Akan menunjukkan tubuh kita yang anak, disegarkan, diseluruhkan, diperpanjang umurnya. Oke. Nomor 4. Mampu menghentikan perbuatan Oke. Nomor 5. Oke. Nomor 6. Roh itu membawa kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Nomor 7. bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita memiliki keyakinan yang kokoh. Kita memiliki kepercayaan diri 100%. Kita tidak perlu bukti, kita yakin kita anak Allah. Apa yang dialami Yesus kita alami, kita tidak perlu bukti. Membuktikan kita anak Allah, kita yakin kita anak Allah. Ada amin? Apa yang ke-6? Sorry, yang ke-8? Ya, ini yang membuat kita tidak tawar hati. Di masa kesesakan, di masa penganiayaan, di masa penderitaan, di masa sulit, di masa krisis. Sebab kita tahu bahwa kemuliaan yang akan kita terima jauh lebih besar. Tidak dapat dibandingkan dibanding penderitaan ini. Kenapa? Karena kita hidup dalam roh. Masalahnya kita lahiriah, kita nggak bisa melihat. Apa yang ada di alam roh tidak bisa kita lihat. Makanya kita jadi natural, kita menjadi lahiriah. Solusi kita juga natural, solusi kita jadi lahiriah. Kalau kita punya masalah, kita bahkan pergi ke orang dunia. Tidak ada yang berhikmat di antara kamu sehingga kau pergi ke orang dunia. Yes. True. Karena sumber-sumber surga itu ada di gereja. Tapi masalahnya Roh Kudus tidak memberdayakan sumber-sumber itu karena kita tidak mengizinkan dia bekerja bebas di tengah kita. Tapi kalau Roh Kudus bekerja bebas dengan kita, semua sumber surga itu ada di antara kita. Karunia-karunia roh ada di antara kita. Buah-buah roh ada di antara kita. Hikmat Allah yang tersembunyi ada di antara kita. Ada amin. Paulus berkata, penderitaanku penderitaan ringan. Karena kalau kita membaca Alkitab dan kita lihat perjalanan Paulus memberitakan Injil ke Asia, ke Eropa, dari tempat ke tempat, tidak ada area aman. Pergi ke kota yang satu dilempari, pergi ke tempat yang lain dirampok, pergi ke tempat yang lain difitnah, diejek, dilempari balik. Bagaimana mungkin Paulus bisa berkata itu ringan? Kemana-mana dia ditentang. Seluruh umat Yahudi menentangnya. Bahkan ketika dia membawa persembahan dari bangsa-bangsa lain ke Yerusalem, dia ditangkap. Dia ingin dibunuh. Dia dipenjara di Roma. 2 tahun dia ada di situ. Dia sebut itu penderitaan ringan. Karena dia melihat kemuliaan yang akan dia terima. Bahkan dia berkata terlebih suka.
2 Korintus pasal 10 kalau saya tidak salah di sini disebut 2 Korintus pasal 12 terlebih suka. Nah, kadang kita berpikir bagaimana kita bisa hidup seperti nenek moyang kita ini. Karena Paulus ini adalah leluhur kita. Kalau Roh Kudus di dalam dirinya, di dalam diri kita, harusnya kita juga punya prinsip yang sama. Tapi mengapa kita menjadi berbeda? Mungkin saja kita belum memahami apa rahasia kehidupannya. Dan Paulus berkata, aku hidup dalam Roh. Itu sebabnya aku bisa melihat ini penderitaanku. Ini yang akan kuterima nanti kemuliaan itu. Dan bagiku fine, aku rela. Bagiku ringan, itu sebabnya aku bersuka cita senantiasa, aku bersyukur senantiasa, aku berdoa senantiasa. Oke, bilang amin dulu. Amin. Oke, baik. Sudah bisa mengerti? Coba kita buka 2 Korintus pasal 4. Saya tadi sudah bagikan, tapi saya ingin kita lihat kembali bagaimana kita bisa melihat perbedaan antara penderitaan yang kita alami karena Kristus dibanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Ini yang membuat kita tidak tawar hati, ini yang membuat kita tak kuat. Ada amin? Yuk kita lihat dulu 2 Korintus pasal 4. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu semuanya di sini. Di ayat yang ke berapa tadi? 16. Oke, di ayat yang ke-16 coba diperhatikan baik-baik. Ini rahasianya indah sekali. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Coba bayangkan orang seperti ini, mengalami seperti ini, menyebut kami tidak tawar hati. Jika kau tawar hati pada masa kesesakan kecil, kekuatanmu. Tapi Paulus berkata kami tidak tawar hati. Lanjut. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, semakin tua, semakin lemah, namun manusia batiniah kami, manusia roh kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kata dibaharui dari sehari ke sehari, dari kemuliaan pada kemuliaan, dari kekuatan pada kekuatan. Progres naik. Manusia rohnya. Sekalipun manusia lahiriannya merosot, makin tua, makin tambah usianya, tapi manusia rohnya semakin kuat, semakin besar. Apa yang terjadi? Ayat 17, perhatikan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Siapa yang tidak mau? Kalau penderitaan itu membuat aku menerima upah yang jauh lebih besar. Masalahnya kan kita nggak melihatnya. Mengapa? Kita lahiriah. Mengikut Yesus nggak boleh lahiriah. Kita nggak akan tahan. Karena untuk menderita karena nama Yesus kita perlu kasih karunia. Tidak bisa kita tahan menderita karena Yesus tanpa kasih karunia. Dan oleh kasih karunia ini kami juga beroleh masuk kepada penderitaan. Bisa mengerti maksud saya? Nah, bagaimana Paulus berkata penderitaannya ringan? Karena dia melihat kemuliaan itu. Nah, lihat di situ. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Lihat ayat yang ke-18. Ini penting sekali Bapak Ibu semuanya. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, lihat kan? Jadi mereka nggak melihat fakta. Karena fakta tidak sama dengan kebenaran. Kebenaran datang dari surga, fakta itu apa yang kita lihat di sekitar kita. Bisa paham? Orang yang hidup dalam roh tidak memperhatikan fakta. Bagi dia kebenaran itu absolut. Faktanya usiamu 5 bulan lagi karena ini stadium 4 kankermu. Itu fakta. Tapi apa kata kebenaran? Kau akan sembuh. Bisa paham maksud saya? Nah, orang yang hidup dalam roh tidak akan memperhatikan fakta. Dia hidup di alam yang lebih tinggi, yaitu hal-hal yang tidak terlihat. Dan apa yang tidak terlihat, apa yang tidak pernah didengar, yang tidak pernah timbul di hati kita, itu yang disediakan Allah. Nah, di sini disebut, perhatikan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Apa arti sementara? Berubah-ubah. Coba bayangkan kalau kita hidup berubah-ubah. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, mereka yang hidup di dalam roh akan masuk ke dimensi. Itu sebabnya dia tenang di saat badai. Tidur di perahu pada sekitarnya sudah ada badai. Ingat Paulus
Ketika karamnya mau kapal, dia berkata seperti ini. Hei kalian semua yang di kapal ini, jangan takut. Tadi malam malaikat datang. Oh kita semua akan selamat. Kapalnya yang hancur. Bagaimana orang bisa seperti ini hidup di muka bumi? Dia tetap tenang, dia tetap damai, dia percaya bahwa Allah menyertainya. Karena dia bisa melihat yang tidak bisa dilihat orang lain. Dan itu diberikan bagi kita kalau kita hidup di dalamnya. Apa yang membuat kita bisa melihat masuk di sana? Roh Allah itu harus diam di dalam kita. Karena ini bukan masalah kekuatan kita. Ini masalah roh Allah yang diam di dalam kita. Amin 2 kali. Baik. Itu nomor 11. Mau nomor 12? Nomor berapa tadi? Nomor 8. Oke, baik. Nomor 9. Hidup dalam pengharapan. Hidup dalam pengharapan. Nomor 10. Hidup dalam ketekunan. Nomor 11. Membantu kita dalam kelemahan kita. Ini yang saya tanya tadi. Kalau kita baca memang ayat itu akan kita temukan bahwa kelemahan kita itu tidak tahu berdoa. Tapi bukan begitu. Mari saya undang kita. Karena semua orang bisa berdoa. Dari anak kecil pun bisa tahu berdoa. Dia akan lipat tangan. Dia akan tundukkan kepala. Kata-katanya pun lebih indah karena Tuhan Yesus yang baik. Tahunya dia berdoa. Jadi kelemahan kita itu apa? Kita tidak tahu segalanya. Itu kelemahan kita. Kita tidak tahu hari esok. Kita tidak tahu masalah kita ini solusinya apa. Tapi roh itu akan membantu kita. Contoh begini, Bapak Ibu, kita dalam pelayanan sering begini. Datang orang mau konseling dengan kita. Dia cerita masalah keluarga. Coba, seringkali kita langsung menjawab menurut masalah itu. Belum tentu. Itu sama seperti kayak kita datang ke dokter. Dokter, saya mengalami gejala seperti ini. Seperti apa? Kata dokternya. Mual, dia sebut mual. Oke. Kemudian sering ngisap, dia sebut sering ngisap. Kemudian apa lagi? Nyeri, dia sebut nyeri. Maka dokternya akan menyimpulkan mah. Padahal belum tentu itu lambung. Orang berpenyakit ginjal juga bisa begitu. Coba yang gak mah dikasih obat mah, ginjalnya makin hancur. Begitulah cara kita konseling. Kita menjawab menurut masalah yang diceritakan. Mengapa? Karena kita tidak melihat, tidak tahu semuanya. Tapi kalau roh Allah memenuhimu, kau akan melihat berbeda. Allah kau perlu bertobat, gitu. Belum habis dia cerita di masalah, tolong. Oleh hikmat dari roh, kau perlu bertobat. Sembuh masalahnya. Tapi kita sering konseling menurut lahiriah. Dari masalahnya kita jawab, bahaya. Karena kita tidak tahu hidupnya. Kita tidak tahu dari awal sampai akhir. Kita jawab menurut diagnosanya. Bisa salah kasih resep. Ini senyum dulu dong. Senyum sekali. Kasih senyum dulu kanan kirinya supaya saya gak nervous ya. Nah kalau saya nervous gak mengalir nanti wahyunya. Ayo beri semangat sama saya dulu, beri senyum, beri tepuk tangan dulu. Bapak Ibu coba, betul kan yang saya katakan? Coba, dokter kan begitu. Dia akan menulis resep menurut masalah kita. Nyeri, apalagi kalau biasanya. Kembung, apalagi? Mual, tapi apa itu namanya? Kanker di usus pun bisa begitu. Gagal ginjal juga bisa begitu. Lever lagi, apa itu namanya? Penyakit hati, empedu, piring. Nah dikasih obat mah nggak sembuh-sembuh kan? Nggak sembuh-sembuh. Begitulah kita ketika kita konseling, dia cerita masalahnya, besok itu terus masalahnya. Karena kita nggak bisa meneropong gitu apa sih sebenarnya problem akarnya. Tapi roh membantu kita. Karena kita tidak tahu. Jadi bukan tidak tahu berdoa, siapa nggak tahu berdoa? Kita, apalagi orang karismatik kalau berdoa, setan saja merinding dengan itu. Jadi hewan peliharaan kita langsung tenang. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Wah semua menjadi tenang. Siapa yang tidak tahu? Kita fasih sekali berdoa, menyembah, memuji, menyembah pakai bahasa roh. Kita fasih
apalagi orang karismatik. Bukan itu, kita tahu. Tapi siapa yang tahu di sini hari esok? Coba. Kita tidak tahu hari esok. Kita tidak melihat apa yang terjadi lebih jauh tentang orang-orang di luar sana. Tapi Roh Kudus tahu. Itu maksudnya di sini. Jadi kalau kita hidup dalam Roh, kita akan diberi kepekaan untuk melihat situasi lebih jelas, menemukan solusi dan terang. Makanya dikatakan, mari Bapak Ibu lihat di situ ya. Biar saya terangkan di sini. Karena kita sering salah menafsirkannya, maka nggak ketemu. Lihat ke-26, sudah dapat kan? Ya kan? Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu. Itu sebenarnya. Makanya di ayat yang ke-28 kita tahu sekarang. Di ayat 26 kita tidak tahu. Di ayat yang ke-28 kita tahu sekarang. Nah, kalau kita tahu, makanya kita bisa berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena kita tahu itu. Bagaimana kita tidak tahu kita berkata ini? Itu kan namanya hanya di mulut saja. Di hatinya bisa tetap ragu, bisa tetap khawatir, bisa tetap bersungguh-sungguh. Tapi kalau kita tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, anak kita, pekerjaan kita, bisnis kita, contohnya seperti sekarang, semua opini orang banyak. Kenapa sih ada COVID? Ada yang bilang Tuhan menghukum, ada yang bilang ini akan terjadi, ini akan terjadi. Itu masalahnya kita tidak tahu itu. Ada men? Tapi Roh tahu, bukan? Nah, kalau kita tahu, iya ini rencana Tuhan. Selama kita tidak tahu, kita nggak bisa berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu hanya di mulut aja itu. Tapi sesungguhnya batin kita tidak. Tapi kalau kita tahu, ayo lihat ayat yang ke-26. Bukankah begitu ya? Coba kita ulangi. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Jadi supaya kita tahu dari tidak tahu, kita berdoa, itu maksudnya. Jadi berdoa itu jalan untuk kita tahu. Jadi kelemahan kita itu tidak tahu. Jadi supaya kita tahu, yuk kita berdoa bersama dengan Roh Kudus yang diam di dalam kita. Itu maksudnya. Jadi kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, Roh Kudus yang diam di dalammu bersama dengan Rohmu harus berseru, ya Abba, ya Bapa, supaya Roh Kudus memberitahukan kepadamu jalannya. Jadi bukan tidak tahu berdoa, berdoa itu jalannya. Amin 2 kali. Kalau aku berdoa bersama dengan Roh Kudus yang diam di dalamku, bersyafaat kepada Bapa, maka Roh itu akan membantuku untuk memberitahu. Ini solusinya. Karena kelemahan kita tidak tahu semua. Tapi Roh itu maha tahu. Bisa mengerti maksud saya? Jadi bagaimana kita supaya tahu? Berdoa. Bisa mengerti? Baik, oke, nanti boleh diulang lagi kasetnya. Karena ini mungkin baru atau baru perlu diulang-ulang, kira-kira begitu. Baik, nomor 10, nomor 11. Iya, membantu kita dalam kelemahan kita. Sampai nomor 11 tadi kan? Sekarang nomor 12. Mari kita lihat. Apa yang terjadi dalam hidup kita pada saat kita hidup di dalam Roh? Nomor 12, kita lihat di Kisah 1 ayat ke-8. Apa yang terjadi dalam hidup kita saat kita hidup di dalam Roh? Mari kita lihat Kisah 1 ayat ke-8. Kisah 1 ayat ke-8. Siap semuanya? Di sini orang yang lapar dan haus, bukan? Baik. Ayat yang ke-8, perhatikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Garis bawahi turun itu sebenarnya adalah tinggal di dalam. Bukan turun, tapi tinggal. Kalau tinggal artinya apa? Diam. Itu artinya. Bukan turun, tapi tinggal. Bahasa Inggrisnya itu abide, tinggal. Oke? Nah, saya ulangi, lihat. Tetapi kamu akan menerima kuasa apa? Kalau Roh Kudus turun. Turun di situ apa? Tinggal atau diam. Bisa mengerti? Turun ke atas kamu dan kamu akan
menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, kemudian di seluruh Yudea, kemudian di Samaria, kemudian sampai ke ujung bumi. Coba garis bawahi di situ, menerima kuasa. Ada di situ kan? Ada di situ bukan? Oke. Jadi kalau kita hidup di dalam roh, maka kita akan nomor 12 menerima kuasa. Kalau kita hidup di dalam roh, bisa paham? Maka kita akan menerima kuasa. Akan menerima kuasa. Nah, garis bawahi kuasa di situ, sudah? Kuasa di situ yang mau saya jelaskan sebentar. Dalam bahasa Yunani-nya itu adalah dunamos. Tulis dunamos. Ya. Ini kan seminar kan, jadi Papa saya mau itu dicatat. Jadi kuasa, sudah kan? Bahasa Yunani-nya apa? Dunamos. Udah kan? Tulis di bawah lagi. Dunamos mengandung 3 arti. Dunamos memiliki 3 arti. Nomor 1, dinamika. Nomor 2, dinamo. Nomor 3, dinamik. Saya ulangin ya. Nomor 12, menerima kuasa. Kalau Roh Kudus diam, kita menerima kuasa. Kuasa di sini bahasa Yunani-nya dunamos. Dunamos itu memiliki 3 arti. 1, dinamika, terus dinamo, terus dinamik. Apa maksudnya? Begini, kuasa yang kita terima karena Roh itu diam akan membawa kita pada dinamika. Apa itu dinamika? Dinamika itu bahasa lainnya apa? Dinamis. Apa itu dinamis? Selalu ada yang baru. Orang yang dipenuhi Roh selalu ada yang baru dalam hidupnya. Dia kreatif, gak ada bosan. Khotbahnya gak itu saja. Selalu ada wahyu yang baru. Makanya ibadah kita, coba ibadah kita mudah ditebak loh. Ujian, penyembahan, pasti firman. Dari mana itu harus kita buat? Kita bisa ditebak. Bagaimana kalau penyembahan dulu? Apakah ibadah itu jadi tidak ibadah? Nah, jadi kalau Roh Kudus memenuhi kita, ibadah itu ada dinamikanya. Orang yang datang gak bosan. Kenapa gak bosan? Karena Roh itu akan membawa kita pada kedinamisan. Seiring kita pun hal-hal yang baru. Bisa paham maksud saya? Ujian kita pun hal-hal yang baru. Kita gak bosan. Hidup kita juga gak bosan. Contoh, kita saat teduh, lalu sebelum bekerja kita saat teduh, kita akan menerima firman yang terus mengalir dan baru. Itu kita peroleh. Kenapa? Ada roh dinamis di sini. Roh dinamika di sini. Jadi ketika kita mau pelayanan, mau bekerja, kita bisa menemukan ide-ide baru. Kata ide baru, gagasan baru, program baru, uang baru. Karena dinamika ada dalam diriku. Aku tidak pernah bosan. Hidupku tidak pernah bosan. Aku mobile, progres. Aku punya ide. Aku punya kreatif. Hidupku menarik. Orang yang mengikutiku tidak pernah bosan. Karena ada dinamika di sini. Yang kedua adalah dinamo. Tahu dinamo? Dinamo kalau kita goek sepeda, tahu sepeda ya? Dulu ya saya punya sepeda, ada dinamo di sampingnya. Kalau saya dayung sepeda itu, dinamonya itu hidup, sehingga lampu hidup. Apa maksudnya dinamo itu? Kita punya sumber energi di dalam. Haleluya. Di tengah padang gurun kita bisa minum air. Di tengah kesesakan kita bisa bergembira. Di tengah keletihan kita bisa mendapat suplai kekuatan. Itu dinamo. Jadi Roh Kudus akan memberikan kita energi baru. Handphone kalau kita charger pagi, malam lowbat kan? Mengapa? Karena energinya habis. Tapi coba kalau di dalamnya ada dinamo.
yang selalu bisa memproduksi energi. Handphone tidak perlu di-charger. Nah, kalau dinamo ada di dalam roh kita, kita nggak perlu di-charger. Didoa-doakan supaya bangkit, nggak perlu. Kita bangun pagi, kita langsung on fire. Ketika di tengah jalan kita mengalami tekanan, kita tahu cara mengalahkan musuh. Ketika kita mulai letih, kita tahu cara meminum air. Lihat Simpson, ketika dia keletihan, ketika dia menghadapi musuh dan keletihan berperang, dia melihat ada madu di singa yang baru di bulunya. Dia minum kembali, dia makan madu itu, dia kuat kembali. Itulah dinamo dalam dia. Makanya para pelayan Tuhan nggak pernah itu letih lesu. Kalau pelayan Tuhan dipenuhi roh, dia akan selalu on fire. Bukan on off atau off. Itu yang di ruang ICU. Pelayan Tuhan akan selalu exciting. Tiap minggu dia pegang mic, dia berkobar-kobar. Tiap minggu pegang mic, dia berkobar-kobar. Mengapa? Ada dinamo. Ada energi yang terus mengalir, nggak perlu selalu di-charger, didoakan. Tidak perlu aku selalu on fire, kurang ini pelayanku, tambah lagi, kurang pelayanku ditambah lagi, mengapa? Karena energinya makin besar. Amin 2 kali. Yang berikut ada dinamik. Jadi kalau orang dipenuhi oleh roh, dia meledak. Karena dinamik itu meledak, makanya nggak ada orang yang dipenuhi roh itu diam. Coba. Siapa yang kita lihat di firman Tuhan dipenuhi roh diam? Lihat itu di loteng-loteng itu. Saking ributnya, seluruh Yerusalem berkumpul. Jadi kita harus ribut. Tapi bukan nggak teratur. Ribut tapi ditonjokin kanan kirinya. Jadi orang yang dipenuhi roh itu meledak, katakan meledak. Exploit. Agresif. Menyala-nyala. Respon firman. Kalau diberkati, dia bilang amin. Kalau dia lapar lagi, tambah lagi Pak Pendeta, tambah lagi. Nah, aku mau yang ini. Ini baru exciting. Dia terus ini diisi. Dia meledak. Makanya kalau kita ibadah seperti ini dan kita merespon, kita memuji, kita melompat, kita bergerak, kita lupa bahwa kita tadi nggak bisa jalan. Mengapa? Sembuh. Karena roh itu meledak di dalam batin kita, terlempar ke atas dan berjalan. Katakan dinamik, dinamo, dinamika. Ada dalam batin. Kalau aku melayani, memiliki dinamos, aku akan hebat bersama Tuhan. Pelayananku akan berkembang. Pekerjaanku akan berkembang. Keluargaku akan makin berkembang. Karena hidup dalam roh membuatku mengalami dinamika, mengalami dinamo, mengalami dinam. Amin. Jadi 12 menerima kuasa. Tulis di bawah. Tulis di bawah ya. Kalau dinamo, dinamika, dinamik bekerja terus menerus. Tulis, karena ini penting Bapak Ibu, penting sekali. Ya. Kalau apa tadi? Dinamo, dinamika, dinamis itu tadi artinya kan? Bekerja terus menerus dalam dirimu, maka engkau akan menjadi. Engkau akan menjadi. Lihat ayatnya. Itu dahsyatnya kuasa ini. Itu dahsyatnya kuasa ini. Coba lihat. Tetapi kamu akan menerima kuasa dinamos tadi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi. Jadi kita berubah dari dalam. Kita menjadi saksi, menjadi lebih baik, menjadi lebih benar. Karakter, pikiran, sifat berubah dari dalam. Bayangkan itu Bapak Ibu. Kita akan semakin sabar, semakin tenang, semakin damai. Sifat kita berubah dan kita menjadi saksi. Coba, biasanya kalau kita melihat untuk kita berubah, apa yang kita lakukan? Kita training orang-orang dari luar, bukan?
diajari lakukan nomor 1, lakukan nomor 2, lakukan nomor 3. Bukankah begitu? Kalau dia setia melakukan nomor 1, 2, 3, 4, 5, dia akan berubah. Tapi ini tidak. Kita berubah dari dalam. Pada saat Roh Allah bekerja di dalam kita, dia mengaktifkan dinamos, kita akan berubah. Pikiran kita berubah. Pernah nggak ini Bapak Ibu seperti ini? Susah mengampuni. Contoh aja ya, susah mengampuni. Keras hati kita. Lalu ada seorang pelayan hamba Tuhan bawa kita menyembah dalam sekali. Lalu dia membawa kita lebih dekat dengan Yesus, menyembah Yesus sampai nangis. Dan pada momen tertentu kita dipenuhi Roh. Kenapa di saat seperti ini kita mudah mengampuni? Coba, karena kita berubah dari dalam, tidak diajari, tapi berubah. Saya pernah saya pernah mengikuti sebuah kebaktian seperti ini. Waktu itu kita doa malam. Doa malamnya intens sekali sampai kita merasakan kabut, kemuliaan Tuhan itu turun begitu kuat. Tiba-tiba ada satu orang menjerit dan teriakannya itu kuat sekali, dan tanpa malu, tanpa ragu dia membongkar semua dosa. Padahal dia adalah hamba Tuhan. Semua orang tahu. Mengapa? Karena dia tahu dia harus mengakui dosa di sini. Siapa yang suruh dia bertobat? Itu dari dalam. Kita akan mudah lembut hati dari dalam. Kita bisa bertobat tanpa harus ditegur. Kita mudah berubah tanpa harus diingatkan. Kita berkomitmen lebih baik dari dalam. Itu hanya terjadi kalau Roh yang diam di dalam kita itu aktif. Dunamos tadi aktif. Karena itu disebut engkau akan menjadi. Coba, menjadi karena Roh itu di dalam. Haleluya. Masih bisa mengikuti saya? Bisa 15 menit lagi? Baik. Mari kita lihat di situ. Apa tadi saya catat di bawahnya? Yuk kita baca bersama-sama tadi. 2, 3, ya. Engkau akan menjadi. Tulis lagi, berubah dari dalam. Berubah dari dalam. Ya, lebih baik, lebih kuat, lebih benar, lebih kudus, semualah itu. Tanpa harus di training dari luar, tanpa harus diingat-ingatkan, tanpa harus dibilang-bilangi. Kita berubah dari dalam dan kita menjadi saksi. Haleluya. Amin. Dahsyat sekali Bapak Ibu. Dahsyat sekali. Bisa saya tambah satu lagi? Apakah terlalu banyak? Oke, tidak terlalu banyak itu kalau kita sharing lagi nanti, ya. Jadi 12 poin sudah kita terima. Terjadi dalam hidup kita saat kita hidup dalam Roh. Sekarang nomor 13. Nomor 13. Mari kita buka Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Setelah itu kita beri. Nah, saya tahu materi saya ini seperti tadi Pak Gembala kita menyampaikan, saya cepat, tapi saya percaya kita akan mudah menangkapnya. Tapi ini yang harus kita lakukan. Apa itu? Kita harus biasakan sharing. Sharing itu apa? Sharing itu adalah membawa kita pada ekualisasi. Apa itu ekualisasi? Penyamarataan, pengertian. Jadi apa yang kita terima, apa yang saudara kita terima, kita bisa gabungkan kedua catatan kita sehingga kita yang tidak kita mengerti bisa dibawanya kita mengerti, yang tidak dia mengerti kita bisa bawa dia mengerti. Nah, yang salah begini Bapak Ibu, kita menerima dan kita tafsirkan sendiri dan kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Nah, ini masalahnya sehingga kita harus sharing. Bisa mengerti ya? Nah, jadi 1 poin, 2 poin, 3 poin sampai 13 poin tadi, mari kita sharing. Habis ini break kita sharing. Apa yang dibagikan Bapak itu kita sharing. Oke? Diam lagi ya. Oh, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Apa yang terjadi pada kita hidup di dalam Roh? 13 sekarang. Filipi 2 ayat ke-13. Oh, begitu kita baca deh sama-sama. Yuk, kita baca sama-sama biar dengaran suaranya. 2, 3, ya.
Amin. Lihat di situ kan, jelas sekali Allah yang mengerjakan di dalam kamu, di dalam hatimu. Gitu. Siapa di dalam hatimu? Roh Allah tadi. Jadi kalau Roh Allah bekerja di dalam dirimu, apa yang dikerjakan di situ? Kemauan, kehendak, dan pekerjaan. Jadi kalau Roh Allah diam di dalam hatimu bekerja, dia akan mengerjakan keinginanmu untuk melakukan pekerjaannya. Kehendakmu akan berubah menjadi kehendaknya. Kita akan lebih mudah melayani. Kita akan lebih mudah mengasihi. Kita akan lebih mudah berkomitmen untuk kebenarannya. Karena waktu Roh Allah bekerja, dia mengerjakan apa? Kemauan. Kemauan itu apa sih? Kehendak. Apalagi? Keinginan. Dan pekerjaannya. Makanya kita nggak perlu disuruh-suruh melayani, kita melayani. Nggak disuruh untuk hidup benar, kita hidup benar. Bisa paham? Nggak disuruh untuk berkomitmen, hidup sesuai kehendak Tuhan, kita berkomitmen. Dari mana itu muncul? Kemauan itu dibangun dari dalam. Kehendak itu dibangun dari dalam. Keinginan itu dibangun dari dalam. Jadi ketika Allah bekerja dari dalammu, Roh Allah bekerja dari dalammu, dia akan mengerjakan kemauanmu untuk melayani dia, untuk mengasihi dia. Bisa paham maksud saya? Melayani dia, mengasihi dia, kemauan kita untuk melakukan pekerjaannya bekerja di dalam hati kita. Ada amin? Baik. Nah, sekarang begini, coba kita lihat dulu definisinya. Waktu kita brief ya. Definisi hidup di dalam roh tadi. Apa itu? Definisi hidup di dalam roh. Yuk kita baca. Oke, mari kita bersama-sama. 2, 3, ya. Sebuah keadaan di mana Roh Allah berada dalam diri kita, bekerja aktif dan dominan menguasai aspek kehidupan kita. Baik, sebelum saya kasih ayat yang ke-14, mungkin kita semua di sini akan bertanya, bagaimana caranya Roh Allah di dalam diriku itu bekerja aktif? Coba. Karena kalau tidak dia bekerja aktif, kita tidak bisa hidup dalam roh. Coba bagaimana? Roh Allah yang di dalam diri saya, Roh Allah yang ada dalam diri saudara bekerja aktif. Coba. Bagaimana? Karena ini menjadi penting, bukan? Menjadi penting. Coba. Kalau ada pertanyaan seperti itu, karena kalau Roh Allah bekerja aktif, aku akan hidup dalam roh. Dan kalau aku hidup dalam roh, aku akan mengalami 13 poin. Pertanyaannya bagaimana supaya Roh Allah itu aktif di dalam? Coba. Bukankah ini indah kan? Kita diberi kunci untuk hidup dalam roh. Coba lihat kanan kiri dulu. Iya ya, kita diberi kunci, coba. Kita diberi kunci untuk hidup dalam roh. Kita diberi kunci. Bagaimana Roh Allah yang diam dalamku bekerja aktif, menjamah perasaanku, menjamah pikiranku, menjamah kehendakku, menjamah tubuhku, menjamah bisnisku, menjamah pekerjaanku, menjamah pelayananku, menjamah keluargaku, menjamah anak-anakku, menjamah kotaku, menjamah bangsa. Roh Allah di dalamku harus bekerja aktif. Nomor 1, 2, 3, 4 sampai 13 poin akan kita alami hari demi hari. Betapa dahsyatnya hidup kita. Pertanyaannya kan begini, bagaimana Roh Allah yang diam di dalam kita bekerja? Saya beri nomor 1, setelah itu kita beri, boleh? Nomor 1, mari kita lihat Kejadian 1. Kalau kita hidup di sini, Roh Allah dalammu akan bekerja aktif. Apa itu? Lihat, saya kasih Kejadian 1 caranya. Dan kalau ini kita praktekkan dalam hidup kita secara individu, kita akan mengalami kelimpahan dari pekerjaan Tuhan. Nomor 1 sampai 13 itu dalam diri kita. Saya kasih 1 poin, oke? Bersiap? Kejadian 1 jelas di situ dikatakan. Coba perhatikan Bapak. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Kita akan mengetahui sekarang
Lihat ya, Bapak Ibu ya, siap kan? Perhatikan semua dan buka di situ. Karena kita perlu tahu bagaimana roh itu bekerja dalam diri kita. Lihat, nomor 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apa yang kita lihat di situ? Lihat yang kedua, roh Allah melayang-layang. Tapi kalau kita lihat yang kedua ini, pertanyaan muncul, berapa lama roh Allah melayang-layang di situ? Coba, tidak ada yang tahu. Karena matahari dan bulan dijadikan hari keempat. Di situ belum terjadi hari pertama, hari kedua. Kita tidak tahu itu berapa lama roh Allah di situ melayang-layang di atas permukaan. Tapi begitu pun dia lama di situ. Kenapa saya sebut lama? Karena kita tidak tahu. Gak ada yang terjadi. Bumi tetap kosong. Bisa mengerti kan? Gelap gulita tetap ada. Padahal roh Allah di situ. Roh Allah dalam diri kita itu pun bisa begitu. Dia diam di situ. Dia tidak bekerja aktif. Sama seperti roh Allah itu melayang-layang. Tapi tetap tidak terjadi apa. Kita menerima roh. Kita dibaptis oleh roh. Kita penuh oleh roh. Amin. Roh Allah di dalam. Tapi pikiran kita begitu-begitu saja. Sifat kita begitu-begitu saja. Pelayanan kita begitu-begitu saja. Hidup kita begitu-begitu saja. Padahal roh Allah yang menjadikan langit dan bumi itu diam di dalam kita. Tapi hidup kita biasa-biasa saja. Apa yang membuat roh Allah hanya melayang-layang saja atau hanya diam di dalam? Lanjut. Ini yang kita perlukan. Coba perhatikan baik-baik. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Situ barulah terjadi sesuatu. Jadi roh Allah itu menunggu firman. Firmanlah yang membuat roh Allah itu bekerja. Setelah ini saya lanjutkan lebih jauh tentang ini sebentar. Karena tiap hari kita mendengar firman tapi nggak bekerja juga kan? Saya akan meneropong di sini supaya setiap kali kita mendengarkan firman, roh itu bekerja dari dalam hati. Sehingga setiap kali dia bekerja kita selalu berkata amin, amin, amin. Mengapa? Karena kita merasakan gejolak di batin, di hidup kita. Karena roh itu bekerja. Haleluya. Saya tahu kita semua penuh roh di sini. Saya tahu. Dan pertanyaan saya, apakah roh Allah yang maha dahsyat itu bekerja dari dalam? Karena dia hanya bekerja menghasilkan sesuatu kalau dia mendengarkan firman. Lepas dari firman, roh Allah tidak bekerja. Karena dia adalah roh dari kebenaran. Haleluya. Amin. Kenapa aku mendengarkan firman tapi roh itu tidak bekerja? Kita akan bahas setelah ini. Kita harus memposisikan tepat hidup kita kepada firman. Maka roh itu akan membawa apa? Kesembuhan, pembebasan, kekuatan, semua deh. Hebat banget. Makanya kalau kita respon pada firman, lapar dan haus pada firman, itu ada tanda awal sesuatu yang hebat akan terjadi. Sesuatu yang baru akan terjadi. Pada mulanya adalah firman. Di luar firman tidak ada yang terjadi. Bahkan Roh Kudus sekalipun di dalam diri kita, tanpa firman tidak ada yang terjadi. Jadi kita harus menerima firman, maka Roh Allah akan bekerja. Jadilah terang, terang itu jadi. Apapun akan terjadi ketika ada firman dan roh di sini. Katakan firman dan roh di dalam hatiku, sesuatu akan